Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, kembali lagi bersama kita nih di Mardani Pasar Channel. Wah, hari ini ya kita sambil pindahan ke kantor percetakan yang baru kan? Ya, Alhamdulillah kita dapat rezeki bisa buka percetakan di Kabupaten Pasir. Nanti saya kasih link di deskripsi. Nah, link percetakannya di mana. Oke, hari ini sambil jalan-jalan kita mau ngomongin permasalahan yang lagi trending ya, yaitu penyebaran COVID-19 ya, khususnya di Kabupaten Pasir. Nah, di Kabupaten Pasir ini sudah 2 orang yang positif, itu baru katanya sih ya, yang sudah dikonversi pers resmi 2 orang. Kira-kira menurut Pak Manajer nih, hari ini kan dampaknya gimana berkaitan dengan ekonomi? Ini kan Pak Manajer ini kan ekonominya kan luar biasa nih. Oh, siap. Kalau untuk dampak ekonomi tentu saja berdampak pada rakyat kecil. Nah, Rakyat kecil itu siapa aja ya? rakyat kecil itu ya misalnya kayak pengusaha kayak kita ini, Siap. misalnya, yang orderannya jadi sepi kayak gitu kan. Oke. Dan juga rakyat besar dia juga berdampak lumayan besar juga, cuman karena dia sudah besar jadi dia sudah punya banyak cadangan. Kira solusinya apa untuk kita yang nih rakyat kecil kayak pale-pale? Nah, kalau untuk yang kayak pale-pale itu solusinya ya ada bantuan dari masyarakat, ada bantuan dari pemerintah, dan ada bantuan dari instansi-instansi terkait. Apalagi di sini kan banyaknya perusahaan itu harusnya difungsikan. Dan untuk ini ya, kalau nggak salah itu usulan mungkin ya untuk teman-teman yang kerja di sosial, misalnya kayak komunitas-komunitas sosial, itu bisa minta CSR ya. Perusahaan-perusahaan ya? Iya, dana CSR itu bisa diajukan. Insya Allah masih bisa diterima untuk kemajuan dalam memberantas COVID-19 ini. Kayak gitu. Itu solusinya. Kira-kira ada perusahaan yang mau ya ngasih ya? Harusnya ada. Harusnya ada. Karena Kewajiban ya. kewajiban, saya pikir. Iya. Dan juga COVID ini bukan hanya permasalahan pemerintah, ini permasalahan kita semua. Yes, saya Kita setuju. semua merasakan. Betul. Dan juga semua masyarakat Indonesia berhak untuk sehat, berhak untuk terhindar dari COVID. Siap kan? Kayak gitu. Terus keadaan kan ada himbauan kita di rumah aja. Oke, bagi teman-teman yang mungkin hari ini atau besok-besok atau kemarin-kemarin yang tetap bekerja di luar rumah, Terpaksa ya. ya terpaksa untuk memenuhi kehidupan, tetap waspada, tetap jaga kebersihan, jangan lupa cuci tangan, menggunakan masker. Cuci tangan menggunakan masker. Enggak, saya Maksudnya? cuci tangan dulu. Ah, Baru itu step keduanya jangan lupa menggunakan masker. Bukan cuci tangan pakai masker. kira cuci tangan pakai masker. Umur anda mantap. Nanti kita cerita lain. Netizen ya, lah ya, ya. Siap. Cuman saya pikir netizen cerdas lah. Masa cuci tangan pakai masker? Iya, siap. Harusnya cuci tangan itu pakai sabun. Pakai sabun. Tapi anjurannya dokter, hand sanitizer itu kalau bisa itu alternatif lah. Kalau yang bagus itu cuci tangannya di air mengalir gitu ya. Ya. Dan ini hand sanitizer itu alternatif kalau memang sudah ada ya kan. Dan hand sanitizer nggak boleh untuk kaki ya, karena bahasa Inggrisnya hand kan tangan. Siap kan? Jadi harus tangan. Berarti nggak boleh dong kita. Nggak boleh kaki kayaknya. Berarti cuci tangan pagi itu, cuci kaki pagi itu nggak boleh dong. Nggak boleh. Kayaknya Gila, ya. mungkin lebih ke boros sih. Kita sudah berapa tahun merdeka, ternyata baru hari ini kita Tahu. sampai hari ini baru tahu ya kalau hand sanitizer katanya pakai untuk cuci kaki. Misalnya hand Virus tangan kan. kelihatan, oke, saya banyak perusahaan tambang maupun ya sawit kah baru ya nggak sampai 10 ini baru yang ngasih bantuan untuk penanganan COVID-19 ini. Gimana tanggapannya bos? Kalau saya pribadi sebenarnya itu tinggal ketegasan pemerintahnya aja Oh, lagi. siap kan, setuju. Nah, jadi pemerintah juga jangan cuma ngasih info, cuma ngasih sumbangan terhadap COVID cuma sekian, tapi ambil tindakan lah, beri surat peringatan atau apa. Yang pertama, kenapa harus seperti itu? Biar pemimpin atau pemerintah Kabupaten Pasir ini merasa dihargai sama perusahaan-perusahaan, merasa ditakuti gitu. Oke, suka ya kalau gitu. Takutnya aja dia meremehkan, alah ada aja nanti yang bisa kita kasih mungkin uang
pinggir-pinggir aja sampai begitulah. Emang yang pernah ada kayak gitu kah? Ya saya juga kan nggak tahu nih karena saya cuman masyarakat biasa. Sama kayak saya. Cuman Udah tuh kemungkinan ya. biasanya ya saya nggak nuduh sih Cironda. Tadi yang saya maksud itu perusahaan di India sana. Dia sekarang udah ada dia. Oh enggak dong. Ya, dia perusahaannya dipukul semua sama polisinya. Kalau udah ngasih sumbangan langsung pukul pakai rotan bang. Jadi kalau di India sekarang mungkin bisnisnya jual rotan. Oh, Itu iya. laku banget. Jual rotan di India. Oke, berarti kita jual rotan. Kan pasti pemerintah sudah punya datanya, perusahaan mana aja yang enggak, ambil tindakan, Oke. bikin surat peringatan atau apa, karena saya pikir ini adalah bencana yang kita bisa bilang bencana internasional lah. Harusnya wajib dong ya bantu ya. Iya, semuanya harus prihatin. Kemudian semua instansi yang mungkin salah satunya perusahaan instansi nggak sih? Ya perusahaan ya komersil. Oh, komersil. Hah? Ya, instansi. Nah, jadi harus berperan juga menangani itu. Jangan cuman pemerintah aja yang berperan, semuanya harus berperan. Kayak kita, mungkin cara kita berperan membantu pemerintah dengan ini, menggunakan masker, kalau bisa di rumah aja. Tapi ada nggak sih pernah kemarin ada nggak pemerintah daerah yang membagikan masker gratis? Ada nggak? Mungkin ada, tapi saya tidak tahu. Oh. Mungkin. Saya juga belum dapat soalnya. Iya. Malah kita yang bagi kan. Mungkin loh ya, Ya, mungkin. mungkin. Ini mohon maaf nih, mungkin nih. Siap. Mungkin. Karena saya juga Oke. karena saya juga nggak bisa bilang iya atau tidak kan. Mungkin. Itu nah, tokonya kayaknya di sana deh. Kita kemana lagi? Ambil dispenser. Di Toko Haji Awi. di plaza ini. Iya. Kita mau ke plaza gas. Di plaza ini ya nggak tahu orang ramai apa enggak gitu. Saya mau wawancara tukang parkir. Oke, sip. Mengenai corona dong pastinya. Iyalah. Oke. Dengan Pak siapa Pak? Pak Pula, Pak Pula. Profesinya sekarang Pak? jadi dukir. Oke. Kan ini kan di pasar Pak ada 2 ya yang positif. Kalau informasi gitu Iya sih. informasi. Ya. Cuman kita nggak tahu kan. Nggak tahu. Ya betul. Apa informasinya. Informasinya. Kemudian ya, Hmm. kira-kira tanggapan Bapak atau usulan Bapak nih? Kan sampai saat ini kan COVID tambah merajalela nih Iya, Pak. iya. Usulan Bapak untuk pemerintah apa kira-kira? Ya usulannya kan kita minta bantuan aja. Ah, Contohnya kayak sembako. Ya. Itu aja usulannya. tapi kemarin kan Pak sudah ada dijanjikan sampai saat ini Dijanjikan, sudah ada tapi belum Pak? Sebagiannya yang dapat. Sebagian sebagian. maksudnya? Sebagian orang-orang tertentu aja masih yang dapat, sebagian belum dapat lagi. Banyak yang belum dapat Oh lagi. banyak yang belum dapat Pak ya? Ya. Oke. Sedikit Pak, harapannya untuk pemerintah tentang COVID-19 apa Pak? Usulan untuk pemerintah. Ya untuk pemerintah supaya masyarakat bisa dibantu lah dengan adanya corona ini kan. Bentuk bantuannya seperti apa Pak? Ya ibaratnya tuh bahan makanan itu seperti beras kan Ah. itu aja kan. Itulah utama ya kan. Oke, siap. Bapak profesinya apa Pak? Di tukang parkir Tukang kita. parkir. Siap Pak, semangat Pak ya. Semangat ya. Oke, siap. Ya, Oke, itu terima kasih banyak, Pak. tadi ya 2 tukang parkir di Kabupaten Pasir di apa Kanal namanya Plaza. di Plaza ya, di Kanal Plaza. Kita wawancara ya memang mereka ya harapannya bos AC-nya panas sekali lah. Oke. Jadi harapannya bapak-bapak tukang parkir ini ya memang bantuan harus cepat ya, karena sudah mereka ya apa namanya sangat mengharapkan sekali bantuan dari masyarakat, ya kan? Kalau dari sesama masyarakat mungkin kita saling bantu, dari pemerintah ini yang sangat diharapkan gitu ya. Cuman nggak tahu ya kira-kira tukang parkir ini profesinya tukang parkir ini berapa ya pendapatannya? Kalau menurutmu dok? Slow banget, Bapak. Mungkin kiranya nih didorong mobil ini ya. Itu sudah dampak corona, orang serba lambat kan, lockdown bro. Oh iya. Kalau untuk pendapatan tukang parkir sih saya kurang tahu nih pastinya, cuman kemungkinan memang berkurang sih. Ya. Karena yang saya tahu tukang parkir itu ada juga nyetor kan? Ya, Nyetor. betul. Nah, jadi kemungkinan berkurang pendapatan mereka karena kondisi kayak sekarang lah. Contoh mungkin pusatnya kayak Kandilo Plaza kan sudah sekarang udah mulai sepi gitu dengan dampak corona. Nah, harap banyak tuh kalau kita lihat dari harapan tukang parkir tadi kan ada yang terakhir tadi bilang kalau bisa bantuan berupa Ya. beras gitu loh. Jadi Sembako gitu ya. sembako,
membantu lah. Oke, siap. Nah, karena tidak menutup kemungkinan juga mereka banyak tuntutan, jadi nggak hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan perut, bisa aja mungkin ada anaknya sekolah, walaupun sekarang mungkin sekolah lagi libur ya, cuman nggak tahu kan beberapa sekolah mungkin masih ada yang bayar SPP dan lain-lain. Mungkin dengan adanya bantuan sosial mungkin lebih mengurangi mereka untuk keluar rumah mungkin ya. Benar. Tapi kalau tukang parkir gitu kita suruh mereka berhenti kerja itu karena ada wabah nih, kira-kira bisa nggak ya? Sebenarnya sih kalau menurut saya, kalau misalnya kita suruh untuk berhenti kerja, itu kembali lagi dia punya penghasilan lain atau tidak. Cuman kalau memang tidak ya, kalau kita nyuruh dia berhenti kerja terus kita nggak ngasih bantuan, ya sama aja kita nyuruh berhenti dia berhenti hidup untuk berhenti makan lagi gitu. Iya. Kan kasihan malah kalau kayak gitu. Saya nyari bos ini nggak ada ini bos. Ini kita kemana lagi nih? Ntar lu nyari bos lu. Nah, ini masih terkait COVID nih. Masih. Nah, saya sebenarnya ada sedikit unek-unek nih mengenai COVID, mengenai himbauan pemerintah yang belajar online. Kan sekolah pada libur, ya kan? Nah, Sekolah pada libur, terus itu sekolahnya nggak libur sih bos, cuman diganti tempat, dipindah di rumah, tapi online gitu loh. oh iya. Nah, sekolahnya tetap online kan. Nah, kuliah juga begitu sih. Nah, menurut kalian nih gimana nih tentang sekolah ataupun kuliah online? Sekolah aja lah, sekolah online nih gimana? Cocok nggak? Kira-kira semua Indonesia bisa nggak? Oke. Kalau saya pribadi sebagai masyarakat kecil, sebenarnya ya ini semoga didengar pemerintah sih, atau didengar pihak-pihak terkait mengenai sistem pembelajaran online yang dilakukan ketika terjadi wabah COVID sekarang. Mungkin untuk sistem kuliah online itu kalau untuk di beberapa tempat, beberapa wilayah kota yang mungkin terjangkau dengan jaringan, itu mungkin solusi yang baik. Cuman untuk beberapa wilayah, contohnya nih di Kabupaten Pasir, wilayah Batu Enggam, untuk daerah Ampakan ke atas sana, itu kan jaringan kan lumayan susah tuh di situ. Ya. Nah, sedangkan kebijakannya dinas terkait mengenai kuliah online itu di tengah wabah ini, sekolah online itu kan ya? Iya. Nah, maksudnya untuk Pakai wilayah kayak aplikasi. gitu loh, wilayah untuk yang tidak ada jaringan dan lain-lain itu solusinya apa? Gitu. Kita datang sekolah kan tetap nggak boleh. Iya. Kemudian untuk apa namanya, online-nya sendiri jaringan nggak ada bos. Iya juga sih ya. Solusinya apa dong? Pemerintah minta tolonglah solusinya. Jadi jangan hanya ngambil kebijakan yang mandangnya hanya di sekitar saja, untuk di wilayah kota aja. Pikirkan juga dong kayak teman-teman kita yang ada mungkin di pedalaman sana. Kemarin itu ada juga kasus Gimana? di Mendik lah ya. Di Mendik itu kan kecamatan lokal ya. Kecamatan Longali. Nah, memang di sana sudah jalannya juga mulai zaman Nabi lah. Kalau saya bilang jalan itu tidak pernah bagus bos. Yakin. Jadi saya ya pasrah, tawakal tu Allah aja lah, sudah mau jalan bagus terserah aja. Nah di sana itu ya jaringan juga kembang kempis. Yang lucunya kalau mati lampu jaringan juga mati coy, kayak stapel aja dia. Nah selain jaringan, masalahnya di sana kan petani juga mayoritas. Iya. Anak-anak SD, anak-anak SMP, ada orang-orang tuanya yang dia nggak punya smartphone, ya. Akhirnya karena ada pembelajaran online ini, dituntut Untuk punya. harus punya smartphone. Nah, itu juga salah satu problem loh itu. Iya benar-benar. Jadi kayak mana ya solusinya kira-kira? Iya itu sih. Jadi memang gini, kalau yang saya sempat itu harusnya memang ketika mengeluarkan kebijakan itu pikirkan juga lah beberapa keluarga teman-teman kita yang ada di pelosok sana. Iya, iya. Sekarang aja teman-teman, masyarakat kecil di pelosok sana itu kan juga tetap butuh pendidikan. Betul, setuju. Mereka juga berhak untuk cerdas, Yes. berhak untuk pintar. Cuman dengan keadaan seperti ini, keadaan COVID seperti ini, mereka itu dituntut untuk tetap belajar menggunakan sesuatu yang fasilitasnya nggak ada di tempat mereka. Mungkin kalau HP dengan cara gimana pun mungkin mereka bisa belilah. Ya, Jaringan. Di mana coba kita beli jaringan sekarang? Di counter kali ya. Konter nggak ada, jual jaringan belum ada. Jaringan loh.
Kita nelpon aja suaranya putus-putus, kayak hubungan gimana mau lewat aplikasi. Emang kamu pernah hubungan? Anjir, Sama siapa? putus tapi kandas. Di PHP-in enggak? Enggak sih, cuman Dijanjiin bantuan sosial. enggak, cuman dia hilang aja gitu, nggak tahu kemana arahnya. Kenapa Kayak gitu. belajar online itu nggak diganti sama anu ya? Pembelajarannya lewat televisi ya? Televisi banyak. Kemarin di TVRI itu diterapkan loh. Nah, iya di TVRI diterapkan. Ada kan pembelajaran yang bilangnya siapa? Siapa? Nadiem Makarim. Ya. Nadiem Makarim. Menteri Pendidikan. Nah, sebenarnya kita juga harus tahu loh, listrik ini belum merata, bro. Siap, God. Siap. Kalau kita punya TV nggak punya listrik, nonton apa? Gitu loh. Jadi kalau bisa kasihlah juga solusi buat teman-teman yang mungkin ada di pedalaman yang mungkin sampai hari ini dia itu masih untuk nelpon aja mungkin masih susah karena jaringan, kemudian untuk pencahayaan masih belum menggunakan listrik. Cobalah dipikirkan juga mereka. Jadi semua orang, semua rakyat Indonesia, khususnya pemuda Indonesia, saya pikir berhak untuk pintar, Siap. berhak mendapatkan pendidikan. Oh, itu juga setuju. Nah, jadi harapannya kalau ada solusi, karena solusi yang kita inginkan ya solusi yang betul-betul bisa dicakup semua masyarakat, bukan hanya dapat digunakan sama orang-orang yang mungkin berada di tempat yang baik. Ya kalau kita termasuk lah ya. Ya. Alhamdulillah jaringan masih ada. Cuman kan beberapa teman-teman di sana itu pertimbangannya sih kalau. Berarti pembelajaran online ini ya memang tidak menyeluruh ya, bisa dilakukan ya. Iya benar. Tidak menyeluruh. Hanya di beberapa lokasi aja. Terus gimana ya nasibnya anak-anak siswa-siswi yang memang nggak punya fasilitas dan tidak terfasilitasi itu? Akhirnya ya mungkin mereka nggak mungkin juga kayaknya di rumah aja, Iya nggak ya mungkin. kan? Bisa jadi malah ya belajar enggak tapi malah bantu orang tua ke kebun mungkin kalau di kampung-kampung itu. Malah kayak gitu jadinya. Malah kalau di perkotaan juga kadang gini, yang saya lihat itu dia fasilitas ada, HP ada, ya kan, jaringan kuat gitu. Tapi game online-nya juga coy, wah 24 jam mabar mampus kau mati kau. Nah itu gimana itu coy? Game online ini sebenarnya memang perkembangan sosial, Pak. Perkembangan dalam dunia teknologi. Teknologi Kita oke. tidak bisa melawan. Tetap di Cireng dulu. Oh ya. siap, nah ini kita mau mampir dan tanya Pale Cireng. Siap. Pale, ini jual apa Pale? Cireng. Biasanya dari pagi, dari jam berapa sampai jam berapa? 9.30 biasanya. 9.30. Ya. Oke. Saya tanya dulu, sebelum adanya wabah COVID-19, pendapatannya gimana Pale? Per hari Ya, kira-kira bisa dapat berapa? biasanya bisa habis 7 kilo kalau ada anak sekolah itu kan. 7 kilo. Sejak ada corona ya berkurang 3 kilo. Berarti cuma 4 kilo. Iya, kurang lebih. Abu di tengahnya ya. Iya, hampir. Ini kalau jam segini kira-kira Pale rame enggak ini jam segini nih? Tadi ini agak sepi hari ini. Agak sepi ya? Ya, masih banyak soalnya itu. Terus dari jam 9.30 sampai jam berapa Pale? Setengah 2 di sini. Sampai setengah 2. Ya. Itu cukup itu atau lanjut lagi sore? Sore kita masih habis asar sampai maghrib aja. Oh, Di depan Indomaret hotel sana, hotel Bumi Pasir. itu lumayan membantu juga pendapatan di sini. Ya, Kira-kira apa namanya harapannya Pale untuk pemerintah nih, usulan nih dari Pale kan pedagang kecil nih Pale. ya, Kemarin kan pemerintah ada menjanjikan bantuan sosial. ya. Saya tanya dulu Pale, sudah dapat belum Pale? Belum. 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 Ini harapannya, usulannya ke pemerintah apa Pale? Mewakili pedagang-pedagang kecil nih. Ya. Pasar. Mudah-mudahan pemerintah bisa memberi sedikit bantuan lah kepada kayak pedagang-pedagang yang berdampak Ya. kena dampak corona ini, bisa meringankan kehidupannya. Bantuannya seperti apa Kena yang dampak. diusulkan? Ya berupa sembako bisa, berupa uang tunai juga sangat membantu itu. Oh ya, tapi kan beredar ini yang cuman yang apa namanya, yang ODP aja Pale yang dapat bantuan ini kabarnya. Itu gimana Pale? Saya belum dengar itu ya. Nah, jadi ada surat keputusan Bupati yang beredar di media itu Pale,
yang dapat itu hanya yang ODP aja. Itu gimana? Kita kan nggak ODP. Oh, saya tidak setuju kalau itu. Setuju Kalau ya? ODP kan orang yang dalam pengawasan aja. Ya, betul. Kalau membantu itu orang yang kena dampaknya, maksudnya Ya, itu. siapkan. Jadi kayak Pale ini sedang kecil harus dibantu juga Pale ya. Ya bisa juga Tentunya harus dibantu. ya untuk sedikit meringankan kehidupannya lah. Ya, betul. Nanti harapannya nanti kita apa namanya usulannya Pak Ale ini maunya ya dibantu juga lah. Ya. Yang Karena manis mana yang paling? kalau teman-teman seperti ini kan cara membantunya kan beli aja kan. Ya. Jadi itu sudah cara membantu. Nah, maka kita membantu dengan cara sebagai konsumen. Nah, pemerintah harus membantu sebagai pemerintah kan. Ya, kalau kayak Pak Li ini kan masih nyewa rumah, bayar air, bayar listrik, ya kan? Rumah sebulan berapa Pak Ale? Saya 1.100.000 sama air sudah itu. Luar biasa. Rumah beton yang saya sewa. Anak berapa Pak Ale? Anak 2, 2, istri? 1. Oh, ya, alhamdulillah. Oke, Jim. Berarti nanti semoga aja usulannya Pak Ale ya. Ya. Dengar dan mau sudah mewakili teman-teman pedagang yang lain. Terima kasih Pak Ale.